Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview materi-materi yang sudah dipelajari di mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Adapun materi yang pernah dipelajari di dalam kuliah Ekonomi Mikro Islam yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. 2. Sistem ekonomi campuran. 3. Sistem ekonomi Islam. 4. Kebutuhan, keinginan, maslahat, utility. 5. Konsumsi. 6. Permintaan. 7. Produksi dalam ekonomi Islam. 1. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengatur ekonomi mereka masing-masing sesuai dengan mereka inginkan dan dibutuhkan. Kegiatan perekonomian yang dimaksud ialah kegiatan pokok perekonomian yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Mementingkan diri sendiri. 2. Hak milik perseorangan diakui. 3. Kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. 4. Bebas berkompetisi. 5. Harga sebagai penentu. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Setiap individu perorangan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memilih kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi seperti halnya sistem ekonomi sosialisme. 2. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. 3. Tindakan selalu berdasarkan pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. 4. Karena setiap individu bebas melakukan kegiatannya, maka akan ada persaingan antara produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Adapun kekurangan. 1. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang dari segi ekonominya untuk memeras pihak yang lemah. 2. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini dapat mendorong terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan aglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. 3. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah semakin besar. 4. Perekonomian terguncang, ketidakstabilan. 2. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Sistem ini pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis juga disebut sebagai sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. 1. Permintaan mengatur sepenuhnya. 2. Pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. 3. Hak kepemilikan bersama, tidak ada persaingan bebas. 5. Jumlah produksi terbatas. Kelebihan. 1. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. 2. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. 3. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata. 4. Mudah melakukan
pengendalian harga. 5. Kekurangan. 6. Hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. 7. Potensi daya kreasi tidak berkembang. 8. Tidak terdapat kebiasaan individu. 9. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Kekurangan. 1. Hak memiliki perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memilih pilihan. 2. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. 3. Tidak terdapat kebebasan individu. 4. Pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi terbaik. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. 1. Hak milik individu atas faktor produksi diakui tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. 2. Adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi dan pengembang kreativitasnya dapat tersalurkan. 3. Kepentingan umum lebih diutamakan. 4. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. 5. Pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Adapun kelebihan. 1. Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. 2. Proses penetapan harga barang dan jasa di pasar dapat dikendalikan lebih mudah. 3. Pemerintah mengutamakan kepentingan dan kemakmuran warganya. 4. Pihak swasta tidak dapat mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. 5. Kondisi perekonomian di negara menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil. 6. Pemerintah memperboleh masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. 7. Perkembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Adapun kekurangan. 1. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding pihak swasta. 2. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi, misalnya inflasi, pengangguran, dan sebagainya. 3. Pemerintah pendapatan sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. 4. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dibanding dengan sistem ekonomi liberal. 5. Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungan karena adanya intervensi dan pemerintah. 6. Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit untuk ditentukan. 4. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistem dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadi praktik-praktik haram seperti halnya riba. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. 1. Menggunakan sistem bagi hasil. 2. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. 4. Mengakui kepemilikan multijenis. 5. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Prinsip sistem ekonomi Islam. 1. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. 2. Larangan riba. 3. Tidak melakukan monopoli.
4. Memiliki tanggung jawab. 5. Memiliki sistem bagi hasil. 6. Kebebasan kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Terdapat moral dan etika. 2. Distribusi yang berasaskan kepada keadilan. 3. Kebebasan dalam pengambilan keputusan. 4. Sistem pemasukan aman. Adapun kekurangan. 1. Perkembangan literatur ekonomi Islam berjalan lambat. 2. Praktik ekonomi konvensional lebih dikenal oleh masyarakat. 3. Tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Kebutuhan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dibutuhkan, maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Keinginan merupakan perasaan atau harapan untuk dapat memenuhi sesuatu. Keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki maupun hal yang ingin dilakukan tapi tidak selalu berdampak signifikan jadi tidak terpenuhi. Misalnya ketika kita menginginkan mobil keluaran terbaru, kelangsungan hidup kita tidak akan terganggu seandainya kita tidak membeli kendaraan tersebut. Saat ini juga kebutuhan wajib dipenuhi dan menimbulkan dampak secara langsung, sedangkan keinginan tidak menimbulkan dampak secara langsung dan hanya mengejar kepuasan. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama menyelesaikan masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kesejahteraan. Utility adalah kebermanfaatan. Selain itu, teliti memiliki arti manfaat sebuah produk atau kegunaan bagi penggunaannya semakin tinggi. Utility artinya semakin besar pula kepuasan atau manfaat yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Sederhananya peneliti artinya kegunaan. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Prinsip dalam dasar konsumsi yaitu konsumsi barang halal, konsumsi barang suci, bersih dan tidak berlebihan. Konsumsi tidak mengandung riba atau suap. Adapun permintaan. Teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori tersebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Hukum permintaan. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta berkurang atau turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Produksi dalam Islam. Produksi adalah proses mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi menjadi barang jadi. Atau bisa dikatakan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Tujuan produksi dalam Islam: pembunuhan kebutuhan manusia yang pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan, pemenuhan sarana bagi
kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, organisasi atau manajemen. Kaidah-kaidah dalam produksi. Memproduksi barang dan jasa yang halnya pada setiap tahap produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara kerahasiaan dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Produksi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Itulah dari hasil pemaparan dari saya.